Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di my channel resep Bunda Ayu. Di video kali ini saya mau share aneka varian kue lebaran yang sangat enak. Ini saya buatnya hanya menggunakan satu adonan saja, yaitu 1 kg tepung terigu dan menjadi sebanyak ini. Ini aneka kuenya ada kue nastar, kue slice strawberry, kue putri salju, kue bola-bola coklat miseseres, dan terakhir ada kue kastengel. Resep ini sangat cocok banget buat teman-teman yang gak mau ribet ngadonin satu persatu adonannya. Jadi ini sangat praktis dan juga sangat ekonomis. Nah, bagi kalian yang mau tahu apa aja sih bahannya dan bagaimana cara buatnya, yuk langsung saksikan aja videonya sampai selesai. Ini berikut bahan-bahannya. Saya pakai 1 kg tepung terigu berprotein rendah, 5 butir kuning telur ayam, 700 gram blue blend, 3 sendok makan susu bubuk, 150 gram tepung maizena, 250 gram gula halus. Next, langsung kita ke langkah-langkahnya. Pertama, saya siapkan dulu wadah, kemudian masukkan blue blend, masukkan gula halus, jangan lupa disaring biar tidak ada yang bergerindil. Blue blend dan gula halusnya siap buat di mixer. Mixer dengan kecepatan rendah, jangan terlalu lama juga di mixernya ya teman-teman, maksimal 1 menit saja. Yang penting blue blend dan gula halusnya menyatu. Masukkan satu persatu kuning telur ayam. Nah, di mixernya jangan terlalu lama, yang penting sudah menyatu semua. Kemudian masukkan 3 sendok makan susu bubuk. Masukkan pula tepung maizena. Masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah, tapi di sini saya masukkannya sedikit demi sedikit, jadi tidak langsung semuanya dimasukin. Nah, cukup segini dulu, kemudian di mixer. Masukkan tepung terigu secara bertahap 3-4 tahap biar adonan tepungnya merata. Lakukan terus proses ini sampai semua tepungnya habis. Ini tepung terigunya udah masuk semua. Nah, setelah ini saya akan ulenin adonan ini dengan menggunakan tangan biar semua adonannya tercampur merata. Adonan kuenya udah saya ulenin dengan tangan, udah tercampur merata. Sekarang saya akan bikin kue nastar terlebih dahulu. Ambil secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini pakai takaran sendok seperti ini. Adonan kuenya disesuaikan dengan volume sendok. Jangan khawatir bagi yang tidak punya sendok takar seperti ini, nanti saya akan jelaskan cara bikin nastar dengan cara ditimbang. Masukkan selai nanasnya. Digulung lagi dengan adonan kuenya, bulet-buletin di kedua telapak tangan sampai benar-benar bulat. Nah teman-teman, bagi yang penasaran cara bikin selai nanas isian kue nastar ini, nanti saya akan cantumkan ya di kolom deskripsi. Nah, ini kue nastarnya sudah jadi, sudah bulat, kemudian simpan dulu di wadah ataupun di piring. Saya akan menjelaskan dengan cara ditimbang. Ambil adonan secukupnya. Oke, saya timbang kira-kira kurang lebih 8 gram. Nah, dibulat-bulatkan lalu dipipihkan di atas telapak tangan.
Kemudian masukkan selai nanasnya dan digulung-gulung dengan kedua telapak tangan sampai bulat. Lakukan terus prosesnya sampai adonan kue nastar habis. Perlu kalian ketahui teman-teman, ini tangan saya udah dicuci bersih, jadi udah higienis ya, udah aman. Nah pokoknya setiap kita melakukan hal aktivitas dimanapun selalu cuci tangan biar selalu sehat, tetap jaga kondisi juga ya. Setelah semua adonan kue nastar dibuletin semua, di sini saya akan kasih tahu polesan buat nastar. Saya pakai 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak sayur, dan pewarna makanan kuning telur secukupnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian oles di atas nastarnya. Lakukan proses ini sampai selesai. Biar nanti hasil nastarnya lebih cantik, saya akan polesin lagi sebanyak 2 kali polesan kuning telur. Nastarnya saya akan kasih topping keju. Ini kejunya udah saya parutin. Kue nastarnya siap untuk di oven. Saya menggunakan oven kompor. Nah, ovennya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu. Oven kue nastar kurang lebih selama 35 menit. Gunakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit, pindahkan posisi kue. Loyang kue bagian atas menjadi di bawah dan loyang kue bawah menjadi di atas. Fungsi dari pertukaran posisi kue ini bertujuan untuk tingkat kematangan kuenya biar merata. Di oven lagi selama 15 menit, jadi total semua keseluruhannya selama 35 menit. Nah, ini udah matang kue nastarnya, saya akan keluarkan dari oven. Kalau sudah dingin boleh ditata di dalam toples seperti ini. Selanjutnya saya akan bikin kue putri salju. Ambil adonan secukupnya, kemudian tutup dengan plastik, lalu ratakan adonan kue dengan menggunakan rolling pin. Setelah adonan kuenya sama rata, kemudian dicetak dengan menggunakan cetakan. Kebetulan saya pakai cetakan yang seperti bulan sabit. Nah, ini dia adonan kue putri saljunya. Kemudian disimpan di atas loyang. Lakukan terus proses ini sampai selesai. Oke, setelah dibentuk semua, kue putri salju ini siap untuk di oven. Oven sekitar 35 menit. Dan jangan lupa ini ovenannya udah saya panaskan terlebih dahulu. Sudah 20 menit, buka oven, kemudian pindahkan posisi. Loyang bagian atas pindahkan ke bawah dan loyang bagian bawah pindahkan ke bagian atas. Tutup kembali oven, tunggu sampai 15 menit. 15 menit sudah berlalu, keluarkan kue putri salju dari oven. Selagi panas, adonan kuenya masukkan ke dalam gula halus. Diaduk-aduk terus pokoknya sampai semua permukaan kuenya terbaluri dengan gula halus. Nah, seperti ini. Oke, pisahkan dulu ke dalam wadah. Lakukan terus proses ini sampai selesai. Kue putrinya sudah jadi dan sudah saya susun di dalam toples. Sangat rapi, kelihatan cantik, manis banget bukan? Kue putri saljunya terlihat anggun sekali ya teman-teman. Oke, next lanjut ke pembuatan kue berikutnya. Siapkan timbangan kue dan nyalakan. Kemudian ambil adonan kue, di sini saya pakai kurang lebih sekitar 10 gram saja. Terus lakukan proses pembulatan kue adonan ini dengan kelipatan 10 gram. Nah, seperti ini contohnya. Saya gunakan 5 bulatan kue dulu. Ambil salah satunya, kemudian dibulat-bulatkan di kedua telapak tangan. Setelah itu ditekan dengan menggunakan ibu jari seperti ini. Nah, bagian tengah si kuenya tuh dibuletin ya. Nah, ditekan ke dalam sehingga menjadi bentuk sebuah lubang. Kemudian lubangnya itu diisi dengan selai strawberry. Nah, untuk selainya bebas ya. Kalian boleh pakai selai nanas ataupun coklat sesuai selera kalian. Tapi kayaknya lebih cantik ini pakai selai strawberry. Jadi saya pakainya selai strawberry aja biar merah merona. Bulatkan lagi seperti tadi ya.
Setelah itu ditekan dengan ibu jari kuehnya di bagian tengah seperti ini. Nah, berbentuk lubang kan jadinya. Oke, setelah gini lalu tuangkan selai stroberinya. Lakukan proses ini sampai selesai ya. Adonan kue selai nanasnya sudah ditata rapi di atas loyang dan siap untuk di oven. Ovennya udah saya panaskan terlebih dahulu. Masukkan kue selai stroberinya. Oven kurang lebih sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, buka oven, kemudian tukarkan posisi loyang. Loyang bagian atas dipindahkan ke bagian bawah dan loyang bagian bawah dipindahkan ke bagian atas. Kemudian di oven lagi sekitar 15 menit. Matikan kompor lalu keluarkan kue selai stroberi. Ini sudah matang. Total keseluruhan ovennya sebanyak 35 menit. Kemudian diamkan di suhu ruang. Setelah dingin lalu tata di dalam toples. Ini lihat penampakan kuenya sangat manis bukan? Lanjut ke proses bikin kue berikutnya. Siapkan timbangan kemudian nyalakan sampai titik 0. Simpan adonan kue. Nah, saya pakai kurang lebih sekitar 6 gram. Terus lakukan ya sampai kelipatan 6. Pembulatan adonannya udah saya pakai sekitar 10 biji dulu. Kemudian dibulat-bulatkan ya sama seperti bikin kue nastar, tapi di dalamnya ini tidak ada apa-apa, cuman dibulat-bulatin doang. Nah, setelah ditata di atas loyang, oke, siap untuk di oven. Jangan lupa ovenannya dipanaskan terlebih dahulu. Oke, semua kue dimasukkan, oven sekitar 35 menit. 20 menit sudah berlalu, jangan lupa pindahkan posisi loyang. Pindahkan loyang bagian bawah ke bagian atas dan loyang bagian atas pindahkan ke bagian bawah. Tujuannya agar adonan kuenya matang merata. Oven kembali kuenya sekitar kurang lebih 15 menit. Nah, ini udah 15 menit, waktunya ovennya dimatikan lalu diambil kuenya, simpan di suhu ruang dulu. Sekarang saya akan hancurkan coklat batangannya dengan cara ditim. Nah, caranya seperti ini ya, didihkan air, kemudian masukkan coklat batangannya ke dalam wadah stainless. Ini dia coklat batangannya sudah mencair dan meleleh. Nah, lihat. Nah, saya akan masukkan kue bola-bolanya. Celupkan ke dalam coklat. Guling-gulingkan kue bola-bolanya biar terlumuri oleh semua coklat. Setelah itu disimpan di cup kertas seperti ini. Jangan lupa atasnya ditaburkan dengan mise seres. Simpan dulu ya. Jangan khawatir, bagi yang tidak suka terlalu manis, cukup dicelupkan saja bagian atas kue ini ke dalam coklat. Nah, seperti ini. Kemudian ke dalam mise seres. Dah jadi deh, simpan di cup kertas. Lakukan proses ini sampai selesai. Ini dia kue bola-bola coklat mise seresnya sudah jadi. Gimana? Kalian suka versi yang mana? Yang coklatnya banyak sampai lumer? Apa yang coklatnya sedikit biar tidak terlalu kemanisan? Opsional ya, sesuai selera kalian masing-masing. Kemudian tata dengan rapi kue bola-bola coklat mise seres ini ke dalam toples. Pasti anak-anak suka banget ya cemilan kue ini. Adonan terakhir, ini saya akan buat kue kastengel. Nah, ciri khas dari kue kastengel itu ada kejunya. Jadi jangan lupa kalian parutkan keju secukupnya saja ke dalam adonan. Ulenin dengan tangan sampai adonan kue dan kejunya tercampur. Jika adonan kuenya udah seperti ini, kemudian simpan di dalam plastik, lalu giling dengan menggunakan rolling pan biar permukaan kuenya sama rata. Setelah adonan kuenya sama rata, kemudian iris-iris dengan menggunakan pisau sampai berbentuk kue kastengel panjang kecil. Nah, seperti ini, lakukan terus sampai selesai irisannya. Rapikan pinggiran adonan kuenya biar sama rata. Setelah diiris-iris semuanya berbentuk kastengel, jangan lupa taburkan keju parut di atasnya.
Adonan kue kastengelnya siap dipindahkan ke atas loyang. Jelas ini loyangnya sudah saya balurkan terlebih dahulu dengan menggunakan mentega. Pindahkan satu persatu adonan kue kastengelnya. Selesai semua dicetak, kemudian adonan kue kastengelnya siap untuk di oven. Sebelum di oven, jangan lupa ini ovenannya udah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu masukkan kue kastengelnya, oven kurang lebih sekitar 35 menit. Pas 20 menit, jangan lupa pindahkan loyangnya. Loyang bagian atas pindahkan ke bawah dan loyang bagian bawah pindahkan ke atas. Ini bertujuan agar tekstur kuenya matang merata. Open lagi kue kastengelnya sekitar 15 menit. Ini sudah 15 menit, kue kastengelnya sudah matang. Keluarkan dari oven. Setelah kuenya dingin, kemudian susun rapi di dalam toples. Nah, ini dia aneka macam kue lebaran. Kue keringnya siap banget ya buat dinikmati, sangat cantik dan sangat enak-enak banget tentunya. Ini terbuat dari satu adonan loh teman-teman, menjadi beberapa toples dengan 5 rasa varian aneka kue. Gimana, gampang banget kan cara bikinnya? Yuk segera bikin di rumah. Nah, semoga bermanfaat ya video ini. Jangan lupa bagi yang baru gabung di like, komen, dan di subscribe. Diklik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi menu berikutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.